Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang filsafat Helenisme dan Neoplatonisme. Helenisme berasal dari kata Yunani Hellenizan, artinya berbahasa Yunani atau menjadikan Yunani. Helenis adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan kultural di mana sesuatu yang bersifat bukan Yunani menjadi Yunani atau peradaban Helenistik. Prosesnya ada yang bersifat sukarela serta ada pula dengan penggunaan kekuatan. Pada zaman Helenisme, ada perpindahan pemikiran filsafati, yaitu dari filsafat yang teoritis menjadi filsafat yang praktis. Maksudnya, filsafat semakin menjadi suatu seni atau cara untuk menjalani dan mengatur kehidupan manusia. Orang bijak adalah orang yang mengatur atau menjalani kehidupannya berdasarkan akal atau rasionya. Ada banyak aliran yang berusaha menentukan atau menawarkan cara menjalani hidup di antaranya aliran Epikuros yang bersifat etis dan aliran Neoplatonisme yang bersifat religius. Aliran Epikuros bersifat etis, maksudnya aliran ini menawarkan cara untuk menjalani hidup dengan memberikan penjelasan yang rasional berdasarkan pertimbangan etis atau kebaikan yang umum atau universal. Tujuan berfilsafat menurut aliran Epikuros adalah untuk menjamin kebahagiaan manusia. Di dalam ajaran etikanya, Epikuros bermaksud memberikan ketenangan batin atau atariksa kepada manusia. Menurutnya, selama ini ketenangan batin tersebut terusik oleh ketakutan, yaitu ketakutan terhadap murka para dewa, terhadap maut dan terhadap nasib. Ketika manusia dapat melepaskan diri dari ketakutan tersebut, maka ia dapat mencapai tujuan hidupnya, yaitu hedon atau kenikmatan atau kepuasan. Asalkan dapat menentukan kenikmatan yang mendalam dan tahan lama. Dalam pandangan aliran Epikuros, orang bijak adalah orang yang tahu seni atau cara menikmati sesuatu dalam waktu yang lama dan sedalam mungkin. Ketenangan batin bisa dirasakan manusia apabila semua keinginannya terpuaskan. Oleh karena itu, manusia harus pandai-pandai dalam mengelola keinginan batin dengan cara membatasinya. Semakin sedikit keinginan, maka seseorang akan semakin bahagia. Orang yang baik adalah orang yang mampu menentukan perbuatan mana yang dapat memberinya kepuasan dan tahan lama. Beberapa pandangan pokok aliran Epikuros, yaitu jagat raya, adalah kekal. Tidak ada sesuatu yang ada yang diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Sebaliknya, tidak ada sesuatu yang awalnya ada menjadi tidak ada. Jiwa adalah atom dan alam semesta terbentuk dari susunan atom-atom. Dewa diyakini tidak ikut campur dalam proses kejadian alam semesta. Dengan demikian, manusia tidak perlu takut apapun karena semua berjalan secara sistematis dan manusia sendirilah yang menguasai hidupnya. Manusia dapat mengubah keadaan hidupnya dengan cara mengubah kehendaknya. Jadi manusia adalah penentu keadaannya sendiri. Sedangkan aliran Neoplatonisme adalah aliran yang bersifat religius. Aliran ini menawarkan cara menjalani hidup dengan baik melalui pendekatan religius. Aliran Neoplatonisme meyakini bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia, tetapi manusia merupakan pancaran dari Tuhan atau emanasi. Zat Tuhan tidak berkurang sedikit pun karena pancarannya tersebut. Tuhan adalah sumber pertama, sedangkan segala hal yang ada adalah pancaran dari sumber pertama tersebut. Semakin jauh dari sumber pertama Tuhan, maka semakin rendah kualitasnya atau semakin jauh dari sempurna. Seperti pantulan cahaya matahari, semakin jauh pancarannya itu dari sumber cahaya, maka semakin redup dan berkurang tingkat kejelasan pancaran cahayanya, dan semakin redup dan akhirnya gelap. Berdasarkan keyakinan tersebut, maka aliran Neoplatonisme menawarkan cara untuk mengatur hidup manusia dengan pendekatan remanasi. Remanasi adalah bersatu kembali dengan Tuhan, sumber pancaran. Oleh karena itu, tujuan hidup manusia adalah untuk bersatu kembali dengan Tuhan atau remanasi tersebut. Remanasi dicapai dengan 3 langkah, yaitu
penyucian atau melakukan amal soleh, penerangan akal budi atau berfilsafat, dan ekstase atau jalan mistik atau proses menyatu dengan Tuhan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu filsafat Helenisme dan Neoplatonisme. Helenis adalah perubahan kultural. Pada zaman Helenisme ada perpindahan filsafati, yaitu dari filsafat teoritis menjadi filsafat praktis. Ada beberapa aliran yang menawarkan cara untuk menjalani hidup. Di antaranya yaitu aliran Epikuros. Aliran Epikuros yaitu bersifat etis atau kebaikan. Dan aliran Neoplatonisme. Aliran Neoplatonisme bersifat religius. Aliran Epikuros menawarkan cara untuk menjalani hidup dengan penjelasan rasional atau secara umum atau universal. Sedangkan aliran Neoplatonisme menawarkan cara menjalani hidup dengan kebaikan melalui religius. Dan aliran Neoplatonisme juga menawarkan cara untuk mengatur hidup manusia dengan pendekatan remanasi. Pendekatan remanasi adalah bersatu kembali dengan Tuhan.